Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan membahas materi tentang pemeriksaan aset tetap. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Puji Cahyani, NIM 1911-2023-30. Yang kedua, rekan saya Maya Novianti, NIM 1911-2023-31. Dan rekan saya yang kedua yaitu Durate Nafisa, NIM 1911-2023-33. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang aset tetap menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, fixed asset atau aset tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai bentuk atau wujud, bisa dilihat dan juga bisa diraba. For example, tanah atau land, gedung atau building, natural resources atau sumber alam. Kemudian, fixed intangible assets atau aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk, sehingga tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. For example, hak paten, hak cipta atau copyright, franchise, goodwill, dan operating expense. Kemudian sifat aset tetap itu yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, jumlahnya cukup material. Next, tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada dan masih digunakan serta dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti yang lengkap serta dicatat dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Tujuan yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian tujuan yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Next, prosedur pemeriksaan aset tetap. Untuk first audit atau audit pertama kali bisa dibedakan sebagai berikut. Jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Jika tahun-tahun sebelumnya perusahaan belum pernah diaudit, akuntan publik harus memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan, serta metode dan perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tentu saja, pemeriksaan mutasi tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara tes basis dengan mengutamakan jumlah yang material.
Kemudian prosedur pemeriksaan aset tetap selanjutnya yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien untuk top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangan dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, gauge penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan, kita lihat approval-nya dan kelengkapan supporting dokumennya. Untuk pengurangan, kita lihat otorisasinya dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan betul. Misalnya bila ada keuntungan dan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu, periksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi serta nomor kode dari aset tetap tersebut. Yang keenam, periksa bukti pemilikan aset tetap. Untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB atau izin mendirikan bangunan, serta SITB atau surat izin penempatan bangunan. Untuk mobil, motor, periksa BPKB dan STNK-nya. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan repair and maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure tetapi dicatat sebagai revenue expenditure. Yang kesembilan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Dan yang kesepuluh, tes perhitungan penyusutan dan cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. Selanjutnya, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Nomor 13, untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Selanjutnya, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Selanjutnya, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. Selanjutnya, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh dari top schedule aset tetap. Kemudian contoh supporting schedule aset tetap. Kemudian contoh kertas kerja analisis repair and maintenance. Dan contoh internal control questionnaires atau ICQ aset tetap. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah kata. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.